Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islami wa imani wa ihsan. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ila hadratil jami' masyayikhina wa muallimina wa rabbi rakhina khususan muallifi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke 4664. Wa an Hasan lan kacrita saking Hasan Nabi Allah sholawatullah wasallamuhu alaihi, sholawatullah tarahmati Allah wasallamu Allah alaihi ngatasi Nabi Dawud. Saatun iku ana wektu yuqidu kang den bagiake fiha ing dalem wektu ahlahu ing penduduke ing keluargane Daud. Yaqulu hale ngendikan ya ala Daud he keluarga Daud kumu jumenenga sira kabeh fasallu mongko salat sira kabeh. Fa inna hadisa mongko satemene ikilah wektu yastajibu majibake Allah Gusti Allah ing dalem wektu apa doa ngijabahi sinten Allah Gusti Allah ing dalem saah apa doa ing doa illa lisahirin kecuali kedue wong kang nyihir au asir utawa wong kang maknane wong kang ritual. Rawahu Ahmad an Ali bin Zaid. Diterangke sing Hasan saking Utsman bin Abi Asy bin Hasan telah mendengar dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu Nabi Dawud Nabiullah alaihi salatu wasalam itu berkata kepada keluarganya, hei keluarga Nabi Dawud, keluarga Nabi Dawud berarti anak-anaknya Dawud itu putranya Nabi Sulaiman. Kumu, ayo jumenenga sira, berdirilah kalian, bangun, fasallu dan laksanakan sholat. Fa in hadisa'ah karena sesungguhnya ini waktu yastajibullahu fiha ad-du'a. Di dalam waktu ini Allah mengijabah doa-doa. Kecuali bagi orang yang melakukan sihir dan ritual-ritual perdukunan. Nah, ini saat apa? Wakila ini adalah waktu-waktu mustajabah seperti tengah malam dan sepertiga malam. Karena Nabi Dawud itu sholatnya itu bangun, sholat. Tapi Nabi Dawud itu unik, puasanya juga begitu. Puasa Dawud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu maka disebut puasa Dawud. Sholatnya juga begitu. Jadi awal malam sholat, kemudian tidur. Tengah malam sholat, tidur lagi. Kemudian sepertiga malam sholat, tidur lagi. Kemudian pagi sholat, tidur lagi.
Itu sholatnya Nabi Daud. Lah yang malam itu dan sepertiga ini keluarganya dibangunkan. Wahai ala Dawud kumu fasallu, wahai keluarga Dawud, ayo bangun sholat. Karena di waktu-waktu ini Allah mengistijabah doa-doa. Nah ini, kenapa tengah malam mustajabah? Karena bersamaan malaikat turun. Kenapa sepertiga malam mustajabah? Karena bersamaan malaikat turun, bahkan Allah, rahmatnya Allah fil ardis samawat, Allah berada di langit bumi, bermakna rahmatnya Allah begitu dekat. Maka disuruh doa. Maka lazimnya kita umat Rasul Muhammad SAW kalau sepertiga malam bangun untuk tahajud atau nisful lail bangun, karena itu waktu yang istimewa. Jadi siapa yang berdoa akan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini Nabi Daud untuk keluarganya. Kita yang umat Rasul Muhammad SAW diingatkan Allah. Nabi Muhammad pun dibangunkan oleh Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi lak. Ini untuk Rasulullah ayat ini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Laka itu wahai laka untukmu wahai Nabi Muhammad. Asa ayyakuna gitu. Maqam mahmuda. Jadi wahai Nabi Muhammad ketika sudah mendapatkan sebagian malam, maka fatahajjat bihi, tahajudlah bihi dengan Al-Quran laka untuk kamu. Oh semoga Allah merubah kepada kehidupan yang lebih baik, lebih mulia. Rasulullah aja dibangunkan oleh Allah untuk menggunakan sebagian malam ini. Sebagian apa? Sebagian malam akhir. Karena malam itu nanti dibagi ada sebagian awal, sebagian tengah, sebagian akhir. Rubu' nisfun thuluth. Sepertiga, kemudian setengah, kemudian 2/3. Berarti menurut penafsiran wa minal lail itu bermakna katakan jam 9 itu juga wa minal lail. Karena malam itu dimulai dari Isya ya. Isya itu waktu awal malam. Isya sampai terbitnya fajar, berarti subuh itu malam. Maka di rentang waktu itu pula kemudian ulama itu apakah sholat Isya itu boleh jam 3 fajar? Boleh karena masih malam. Apakah tahajud itu boleh jam 9? Boleh, karena sudah bagian daripada malam. Apakah tahajud harus tidur? Tidak. Karena ayatnya wa minal laili. Pokok wis untuk sebagian malam, baik bagian sepertiganya, setengahnya atau 2/3-nya, itu sudah sebagian namanya. Nah, bermakna begitu. Nah, tapi kenapa harus enggak ada yang harus menidurkan? Karena lazimnya kalau malam kan tidur, wa minal laili fatahajjat, untuk bertahajud. Karena wa ja'alna naumakum subata, aku jadikan malam itu untuk istirahat, untuk tidur, karena itu obat. Nah, karena lazimnya malam itu tidak untuk bekerja, untuk tidur, maka ayatnya ya wa minal laili fatahajjat, maka tahajud kalau sudah sebagian malam. Nah, itu. Nah, kecuali pengamal sihir dan ritual-ritual perdukunan. Nah, ini atau orang-orang yang walaupun ada waktu mustajabah mereka, maka perilaku sihir dia tidak butuh seperti tengah malam, sepertiga malam, enggak. Karena sihir itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi bagi umat Islam, umat Rasul Muhammad dari Nabi Daud dan umat-umatnya nabi-nabi itu selalu ditunjukkan ini loh waktu mustajabah sepertiga malam, ini loh waktu mustajabah tengah malam. Nah, itu. Jadi kalau sihir tidak, walaupun waktu mustajabah orang lisahirin, orang-orang pengamal sihir, pengamal ritual perdukunan,
maka mereka tidak mendapatkan keistimewaan daripada waktu-waktu itu. Dan sekaligus memberi kabar bahwasanya orang yang melakukan atau menguasai ilmu sihir ini tidak mendapat jaminan waktu khusus untuk mustajabah. Karena ketika orang melakukan ilmu sihir, mereka telah kompromi atau kerjasama dengan jin yang dikaryakan, sehingga jin kesannya lebih hebat karena bisa melakukan kapan saja sesuai dengan niatan dan tujuan. Namun demikian, Islam melarang, karena itu disebut termasuk sab'atul mubiqat. Ada 7 hal yang merusak amal ibadah, yang menyelakakan kita, yaitu sahir, berarti ilmu sihir atau orang yang mensihir. Nah, kemarin sudah kita terangkan sihir itu apa, perdukunan itu apa. Hadis selanjutnya, wa an Imran bin Husain, lan kacerita sing Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kala ngendikan Imran, kala dawuh sinten Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, ora termasuk bagian teko kita, ingsun Kanjeng Nabi maksude, sapa man wong tatayyara kang tatayyur. Tatayyur niku ngramal mawi manuk. Autu tayyara utawa den ramalake la keduwe man diramalno. Au takahana utawa merdukun. Au tukuhanna lahu utawa den dukunake la kedhe wong. Au sahara utawa sihir, au sukhira utawa den sihir la kedhe wong. Man lan wong ata kang nekani sapa man kainan ing dukun, fasaddaqahu mongko benerake sapa man ing dukun, bima kan perkara yakulu kang ngucap sapa dukun. Fakot kafar temen kafir sapa man, bima kawan perkara unzila kang den turunake ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Barras bi isnadil jayyid wa rawahu Tabrani min hadisin Abi Abbas. Keterangan dari Imran bin Husain, hadisnya riwayat Al-Barras, sanadnya jayyid kuat, rawahu At-Tabrani, hadis teko Ibnu Abbas. Kalau At-Tabrani jalurnya Ibnu Abbas, kalau Al-Barras dari Imran bin Husain. Sabda Rasul, laisa minna man tatayyara, tidaklah menjadi bagian umatku. Jadi maknanya Nabi moh ngakoni umat, tidak termasuk umat kami, umatku Rasulullah. Siapa man tatayyara atau tayyara lahu, orang yang tatayyur. Tatayyur itu, tayyara itu maknanya burung, manuk. Artinya ngeramal dengan media burung. Taruhlah begini, ini ngeramal atau ngeramalke wong sing diramalno. Dia betul tidak datang ke peramal tapi diramalke, terus dikabarke. Itu peramal dan yang diramalkan. Meramal dengan burung, contohnya kalau ada burung terus diramal. Begitu ada burung datang, mret, cacucit, waduh, manuk iki ngalamat ana tamu iki. Nah, itu berarti tatayyur, meramal dengan adanya burung. Bareng ning dhuwur omah ana manuk perkutut, tekuku. Wah, iki ngalamat iki. Arep untuk rezeki gede dina iki gitu ya. Ngeramal, tatayyur namanya. Begitu malam ada syak, manuk siak jarine, manuk apa itu ya. Waduh, ana maling iki. Nah itu. Bareng ana manuk kak, waduh gagak arep rong mati. Itu namanya tatayyur. Meramal dengan media burung. Jadi pokok ana burung apa kabeh dimaknani berhubungan dengan kehidupan manusia. Itu tidak boleh, haram. Nabi tidak mau mengakui sebagai umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan kiasannya bukan hanya kepada burung, termasuk terhadap hewan lain. Contohnya kalau kejatuhan cicak akan sial. Waduh, payah gitu iki aku ketiban cicak ngalamat ciloko. Nah, tidak boleh.
Itu namanya tatayur. Begitu ada rombongan kupu masuk ke dalam, waduh iki ngalamat ya ono kupu moro iki rezeki gede hoki. Nah itu tatayur, nggak boleh, tidak boleh. Jadi meramal adalah memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan kebiasaan hewan atau hal yang terjadi itu menjadikan tidak diakui sebagai umat Rasul Muhammad SAW. Maka bagaimana pandangan terhadap zodiak? Itu termasuk meramal. Maksudnya tatayur, meramal. Ya. Maka Islam melarang hal semacam. Sekarang kalau meramal, ramalan peramalan perkiraan cuaca hujan. Nah, kalau itu, maka dulu kalimat ramalan menjadi kritikan, nggak boleh kalau ramalan. Tahu tinjuan cuaca, nah itu ya. Kalau itu kan sekarang ada ilmunya ya, ilmu tentang itu, kemudian diprediksi. Seperti contoh, hujan itu selalu ditandai dengan adanya mendung gitu ya. Berarti mendung berarti akan turun hujan. Berarti itu bukan ramalan tapi kebiasaan alam, kalau mendung berarti pertanda akan hujan. Tapi kalau bagi musisi atau pencipta lagu atau penyanyi ya enggak, mendung tak berarti hujan sih. Mendung mah ya perempat enggak hujan-hujan gitu ya. Tapi kebiasaan ya itu namanya bukan ramalan tapi asumsi berdasarkan kebiasaan alam. Kalau mendung pertanda akan hujan, itu bukan berarti disikerso utawa ngeramal, tapi prediksi alam atau membaca situasi alam. Kalau ada mendung biasanya akan hujan. Ini alam yang berbicara. Beda dengan burung. Kenapa kalau burung tidak boleh? Karena burung itu makhluk hidup. Kalau alam itu bergerak sesuai dengan manazilnya. Kalau burung itu makhluk hidup yang bergerak sesuai dengan jenisnya. Jadi tidak bisa kemudian diprediksi kalau cecek tiba itu ya hal yang wajar. Mengarah sepandai-pandainya cecek melompat dia akan jatuh juga etope ya gitu kan. Burung kemudian muni kuak atau sia atau cuci ya lumrah kayaknya suara burung. Karena itu apalagi di alam tropis seperti Indonesia. Lah mungkin kalau di Amerika kota yo gak eneng suarane to. Itu apa nih Israel karena ya ra eneng to. Sing dibom entek roto. Alhamdulillah gitu ya. Iya tapi enggak. Jadi itu berarti meramal dengan keberadaannya makhluk hidup. Tatayur. Haram, tidak boleh. Menurut hadis ini Nabi tidak mau mendaku umatnya, berarti menjadi kufur, na'udzubillah. Nah ibu-ibu jangan, tidak boleh. Wah, begitu hamil kemudian dienjelaki kupu, waduh anakku iki sok bakal dadi wong gedhe iki apa dienjelaki kupu. Lah tatayur namanya ya, tidak boleh. Kemudian jadi yang tatayur atau tutuyorolahu atau diramalkan. Nah, diramalkan dengan burung. At-takahana atau merdukun atau menjadi dukun. Yang merdukun atau yang menjadi dukun juga dilarang. Nah, dukun itu bahasa harus difahami. Dukun itu apa? Kahin yang dilarang itu adalah seseorang yang mengaku mempunyai kekuatan di luar rata-rata dengan bantuan jin atau makhluk-makhluk selain manusia. Itu diartikan sebagai kahin yang dimaksud. Kalau orang punya kekuatan berdasarkan doa, itu namanya orang solih yang mendapatkan
maunah atau irhas oleh Allah. Kan ada karena kedekatan orang rajin ngibadah, hatine apik, akeh wirite, kemudian beliau menjadi orang yang di atas rata-rata, wong Jawa kan wong pinter. Nah itu, tapi karena kesolehannya, rajinnya beribadah kepada Allah, contohnya Pak Kiai sing ahli wirid, Pak Kiai sing ahli tirakat, Pak Kiai sing ahli ngibadah, itu kan otomatis punya kekuatan spiritual di atas rata-rata, punya kedekatan dengan Tuhan, karena dia tahu mana saat mustajabah, saat-saat harus digunakan untuk mendekatkan diri pada atau memohon. Sehingga ketika mendoakan orang, kasembadan, dimintai doa, mandi, beliau menguasai banyak doa, doa-doa maksurah, doa-doa yang melalui proses ijazah, doa-doa yang langka-langka dari nabi-nabi dulu. Itu namanya, ya lumrahnya kalau jadi Pak Kiai lah, wong pinter tapi jenisnya kiai bukan dukun. Medianya adalah kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dukun ini orang yang bersekutu dengan jin. Jadi objeknya adalah, objek kekuatannya adalah jin. Sing disambati jin. Sing dijai tulung iku jin itu. Melalui rapal-rapal ya atau jopo montro yang sifatnya adalah persekutuan atau persambatan atau perminta tolongan kepada jin. Sementara kalau orang solih itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di situ ada hampir satu kesamaan. Cuma beda. Ya ibarat podo-podo iso gitu, podo-podo iso katakan. Tapi sumber ilmunya beda. Ya gitu. Sama-sama katakan dukun punya kekuatan indera keenam, Pak Kiai punya. Tapi sumber ilmunya kalau Pak Kiai dari kesolehannya, kalau dukun dari jopo montro bantuan jin, bukan setan, jin, bantuan jin. Nah gitu. Jadi sama-sama padang. Nggih, ning padange jin niku padang geni, nek padange kiai padang nur. Padange padang nur sinar. Podo-podo iso ngobong, sama. Api bisa membakar, sinar matahari katakan pun bisa membakar. Seperti halnya begitu logikanya. Nah yang dilarang itu yang kahin. Orang yang mempunyai kekuatan supranatural atau kekuatan lebih yang sumber kekuatannya itu dari persekutuan kepada jin bukan karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kahin, dukun. Tapi kalau dukun pijet, dukun urut, dukun bayek ya apa-apa karena maka dukun itu istilah ya, bahasa. Bahkan di Pati ada dukun jok, dukun kunci, ada dukun HP juga ada sekarang itu. Nah, ini yang dimaksud adalah orang yang mempunyai kekuatan supranatural melalui bantuan jin ya atau kepada selain Allah. Nah, ini kalau menjadi itu atau merdukun juga Nabi tidak mau mendaku umatnya. Nauzubillah min dzalik. Au sakhara au sukhiralah, atau sihir atau orang yang mengamalkan sihir atau yang minta bantuan sihir. Sihir ini jenis ilmunya, dukun itu pelakunya biasanya. Ya, kalau sihir itu sesuatu yang merubah. Sesuatu yang merubah itu sihir. Sesuatu yang mempengaruhi. Sesuatu yang membuat lupa. Sesuatu yang membuat enak itu namanya sihir. Maka ada ungkapan, penampilan semalam betul-betul mensihir pengunjung. Nah, jadi membuat satu hal yang berubah, tidak nyaman menjadi nyaman. Nah, itu namanya sihir. Maka ketika dirunut sebagai menurut bahasa analgesik itu termasuk sihir. Nah, tapi tidak termasuk sihir yang diharamkan. Nah, sihir yang diharamkan itu yang melalui media bantuan daripada jin. Maka sihir itu ilmunya, kahin itu perilakunya, orangnya biasanya.
Nah, penyihir dan dukun itu biasanya sama karena jenis ilmunya sejenis. Jadi itu pun Nabi tidak mau menjadi nabinya, lepas dari umat Rasul Muhammad SAW. Waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang datang ke dukun, minta pertolongan dukun, yang kayak tadi pengertiannya dukun, bahkan dia membenarkan apa yang diucapkan dukun, yang didawuhkan dukun, diperintahkan dukun, ramalane dukun, ngomongane dukun, maka dia telah kufur dengan Al-Quranul Karim. Dia telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya Islam dan Al-Quran. Maka disinilah kenapa Islam itu melarang praktek perdukunan dalam arti dukun yang tidak syar'i. Apakah ada dukun yang syar'i? Lah tadi menggunakan doa-doa. Cuma karena dukun itu istilah orang Jawa, wong pinter dianggap dukun, Pak Kiai ya dianggap dukun, nek sing pinter. Ya. Ya, itu beda, maka dibedakan. Sing ahli ibadah ya berarti ya wong solih gitu. Kalau orang solih kita disuruh datang memang. Karena kita diperintah Allah untuk berdoa, mendoakan dan minta doa. Ini ajaran Islam ya. Berdoa langsung, ud'uni astajib lakum. Juga mendoakan saudara kita. Jadi Nabi pun memerintahkan kon dongakno saudarane, kalau berdoa dongakno wong tuamu, dongakno dulurmu, gitu ya. Juga minta doa. Umar pernah diperintah Rasulullah untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Nah, itu kan. Jadi berdoa, mendoakan dan minta doa. Kalau kita punya masalah, datanglah pada orang-orang yang wening batine. Ahli wirid, ahli tirakat, ahli ngibadah sing wening atine. Yang punya basyirah. Basyirah itu istilah orang umum indera keenam. Yang wis padang, wis kasyaf batine sehingga bisa memberi solusi yang baik. Yai, saya ini harus bagaimana, saya punya masalah begini. Nanti kan dapat wejangan ilmu ya sing sabar, kabeh perkara tekani teka Allah, begitu kan. Sudah, ini baca doa ini agar kamu masalah selesai. Nah, itu boleh. Atau ya doakan kami karena begini. Boleh, itu tidak dilarang, itu syar'i, syariat, diperbolehkan, dianjurkan. Makanya lihat sekarang semua masyarakat terkadang itu mengaburkan bahasa. Pak Kiai dianggap dukun, sing dukun dianggap Pak Kiai loh, gitu loh. Baik, Kiai itu wilayah keilmuan, Kiai itu pangkat keilmuan bagi masyarakat Nusantara, khususnya Jawa. Kalau orang yang disepuhkan dalam agama namanya Pak Kiai, sebetulnya tidak ada hubungan dengan klenik, doa mendoa, tolong molong enggak, tapi ini ahli agama. Nah sekarang gelar Kiai itu dipakai, kadang dukun pun dianggap Kiai gitu loh. Nah maka pelajari dulu. Berarti kita boleh datang, boleh kalau itu orang solih, ahli ibadah, ahli tirakat, ahli tahajud, ahli doa. Minta doa dan minta didoakan. Nah begitu. Tidak. Tapi selain itu maka dianggap telah mengingkari Al-Quran dan mengingkar Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min. Maka hati-hati ya. Banyak dukun yang syirki, dukun yang syirik, yang mengamalkan sihir. Cirinya bagaimana ya? Pasti tidak beribadah. Gul-gulane mesti ora Gusti Allah. Nah gitu loh. Anjurannya orang ibadah, perintahnya orang zikrullah. Tapi selain itu gampang ditenani. Ikwaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, ngendikan Ibnu Abbas kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man lam yakun fi wahidatun minhunna fa innallaha yaghfiru lahu ma siwa dzalik liman yasha. Salasun telu man lam yakun kang ora ana fi ing man wahidatun siji minhunna saing telu. Ya fa innallaha mongsan Gusti Allah yaghfiru bakal ngapura sinten Allah la kediman ma ing perkara siwa dzalik ing liyane mengkono telu. Liman yati wong yasya kang karep sinten Allah.
Sapa man uta wong mata kang mati lam yusyrik kang ora syirik bilang Allah sya'nil sesuatu. Waman walam yakun lan ora ana sahiran ing wong kang lakoni sihir yatba'u anut as-sahara ing sihir. Walam yalhik ala akhi lan walam lan wong yahi kang ora unek-unek ala akhi ngatasi dulure man rawau Tabrani. Ada 3 hal. Barang siapa yang orang ini tidak ada satu di antara 3 itu, pasti dia dapat ampunan Allah. Ampunan Allah. Pertama siapa? Orang yang mati tidak syirik. Itu pasti dapat ampunan Allah. Nomor 2, orang yang tidak mengamalkan sihir atau percaya sihir, pasti diampuni Allah. Kemudian orang yang tidak punya unek-unek dongkol gondok karo saudara, pasti diampuni Allah. Nah ini ternyata unek-unek gremengan itu gremengan al-hikdu, gremengan nek ngarep ketok apik ning mburi grundel gremengan. Nganti ada penyakit itu. Itu menjadikan doa tidak mustajabah, tidak diampuni Allah juga. Orang itu ya apik jerone ya njaba jerone gitu loh. Ini kalau di permukaan nampak halus, enggak, wah masya Allah, tapi berulang ngene, iku kok ngene, ya hati-hati. Banyak mental kayak begitu. Di depan apik ning mburi grundelan. Di depan ketok iya tapi ning mburi hura-hura. Nah, ini hati-hati. Orang semacam ini tidak akan diampuni Allah. Tidak bakal. Dan doanya tidak mustajabah. Kenapa? Termasuk penyebab doa tidak mustajabah ku gremengan unek-unek dongkol gondok karo saudara Islam ya. Hadisnya Tabrani dalam kitab Al-Kabir, kitab Al-Awsat dari jalur Laits bin Abi Sulaim. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Baik. Mitra Pas, untuk Anda yang pagi ini ingin berdialog, berdiskusi, silahkan ya. Nanti setelah iklan Anda bisa bergabung, saya tunggu. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Banyak cara bisa Anda lakukan. Anda bisa telepon di 0295385877. Untuk WhatsApp Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun tulisan mana yang membuat Anda nyaman. Mungkin Anda nyambi sambil melakukan pekerjaan lain untuk mendengarkan siaran ini. Anda bisa kirim voice note saja ya, terserah. Anda bisa kirim di 085-277-999-101. Dan komentar di fanspage, ada podcast kami di fanspage kami Radio Pas FM 42. Linknya bisa Anda share. Dan juga ketika acara ini, Oke, Mitra Pas, kita masuk di sesi kedua. Di sini Anda tentunya bisa bergabung untuk berdialog bersama narasumber. Dan kita masih bersama, inilah kajian kitab hadis Targhib Tarhib. Sekali lagi bahasan kita cukup menarik pagi ini Mitra Pas, tentang larangan sihir dan mendatangi dukun. Ini adalah pertemuan kedua. Anda bisa telepon di 0295385877. Dan WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note di 085277999101. Yang pagi ini juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon masuk, coba saya terima. Halo, assalamualaikum Pak Sofempati. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo dengan Pak siapa? Slamet Rembang. Monggo Bapak. Mau tanya Pak Yai. Si. Saya itu kan sudah tua. Usia saya sudah 70. Ya, kalau dulu ya alhamdulillah bisa ikut jamaah di musola atau di masjid. Sekarang kan mata saya tuh sudah kiri ya Mas. Ya, saya insya Allah itu hampir sering menjalankan sholat tahajud. Tapi saya setelah maghrib itu kadang-kadang tuh ngantuk. Ngantuk, terus saya bangun jam 8 atau jam berapa tuh menjalankan sholat isya. Nah, setelah sholat isya saya jam berapa sampai jam 4, jam 3 itu tidak bisa tidur. Itu bagaimana kita menjalankan sholat tahajud? Satu. Yang kedua, sholat duka. Sholat duka itu apa itu doanya apa ya buat duka atau boleh yang lain Pak Yai? Baik.
Soalnya saya dulu ya alhamdulillah itu bisa baca ya, apalagi sekarang sudah ada hafal. Sebaiknya bagaimana minta petunjuk sama Pak Yai. Matur nuwun Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai tentang tahajud tadi. Ya, pengaruh usia memang menjadikan kemampuan seseorang akan berkurang, baik kesehatannya, daya ingatnya, tentunya fisiknya ya. Lumrah itu Yai. Ya lumrah, jadi ya faktor alami. Maka dalam syariat pun, dalam Islam pun ada batas toleransi. Contohnya orang-orang yang sudah tua itu kalau Ramadan diperbolehkan tidak berpuasa, cukup fidyah. Tentunya yang tua yang sudah berat untuk berpuasa. Fidyah ukurannya? Ya fidyahnya mengeluarkan beras kalau di Indonesia ya, makanan pokok memberi makan to'amul miskin mudan sakmut itu untuk satu orang perharinya gitu ya. Itu rukhsah namanya, kemurahan Allah kepada orang-orang yang sudah tidak punya kemampuan karena alasan fisik atau kondisi kesehatan. Satu mut ya. Ya satu mut. Kemudian untuk sholat tentunya perlu fisik juga kan, kalau ke masjid musola perlu tenaga juga, itu juga tentunya diperbolehkan dimanapun, yang penting masih sholat. Cuman kan melihat kalau zahirnya hadis itu kan ada hadis yang begini, apa itu artinya, andikan kalian tahu betapa besarnya sholat berjamaah di masjid maka merangkak pun akan kalian laksanakan. Ini menunjukkan bahwasanya berjamaah itu luar biasa, sampai kalimatnya begitu. Nah itu. Namun karena satu kondisi maka ada batas toleran. Bahkan orang-orang yang dulu ahli ibadah, ahli kebaikan, kemudian di masa senja ketika badan tubuh sudah rapuh tidak mampu, maka pun dihitung oleh Allah seperti halnya ketika masih kuat gitu. Jadi kalau memang sudah sepuh jangan juga dipaksakan ya, karena nanti masih ada amaliyah yang lain sebagai iwat atau pengganti yang senilai atau setara. Nah, adapun tentang tahajud dan duha ini panjenengan hebat nggih. Karena sudah sepuh 70 itu ya sudah sepuh, masih suka tahajud, suka duha, Masya Allah. Nah, untuk panjenengan yang malamnya tidak bisa tidur, mungkin punya anggapan kalau tahajud itu harus setelah tidur itu. Nah, begini, tadi sudah kita sampaikan beberapa hal tentang tahajud. Tahajud itu artinya sholat malam lah, sholat sunnah tambahan itu tahajud. Nanti fatahajjat bihi nafilatallak. Tahajud itu maknanya, bimakna syar'inya sholat sunnah tambahan, sholat sunnah malam tambahan. Itu tahajud. Nah, malam kalimat dari wa minal lail itu, min itu bimakna ba'dun. Ba'dun itu sebagian. Nah, sebagiannya itu sebagian kecil atau besar atau lebih besar gitulah. Di situ menjadi penafsiran yang beda, wis gampangnya ngeten, Pak. Pokok angger bar ngisa iku namine malam sampai subuh. Karena subuh itu sudah pagi. Fajar. Berarti masuknya subuh namanya fajar, setelah fajar namanya pagi, maka sholat subuh, sholat pagi. Sholat fajar itu ya sholat qobliyah subuh, itu sholat sebelum sholat pagi gitu ya. Yang katanya lebih baik daripada dunia seisinya ya, itu qobliyah subuh. Kalau sebelum masuk subuh namanya masih malam, katakan belum ada azan subuh itu masih malam, tahajud namanya. Nah, tahajud, karena sholat malam itu ada 3, tahajud, witir, dan taraweh khusus di bulan Ramadan. Berarti 3 sholat ini bisa dilaksanakan setiap malam. Berarti setiap malam berarti yang dianjurkan sebagai sunnah tambahan itu tahajud dan witir. Kalau hajat, kemudian tasbih, kemudian sholat apalagi, taubat itu sewaktu-waktu bisa. Tasbih juga malam, pagi bisa. Hajat siang, malam, pagi, sore bisa, gitu ya. Tapi tahajud harus malam, artinya setelah isya.
Kenapa pengertian isya? Seperti halnya sholat witir. Witir itu Nabi dalam keterangan Jabir itu memerintahkan kalau kamu tidak yakin, gitu kira-kira artinya, bisa bangun di penghujung malam, maka witirlah setelah isya. Meskipun belum tidur ya. Walaupun belum tidur. Padahal sholat malam, witir itu. Nah, tapi kalau yakin ya witirlah di penghujung malam. Fa innaha masyhudatun, karena itu yang disaksikan para malaikat. Ya, berarti sama dengan sholat tahajud. Berarti kalau ba'dal isya, pokok wis untuk bagian malam itu sudah boleh tahajud. Maka bagian awal, malam awal, bagian malam tengah, bagian malam akhir. Begitu dalam fikih menerangkannya. Nah, ditanyakan afdolnya kapan? Nah, di bagian malam akhir. Apakah harus tidur dulu? Tidak. Ayatnya wa minal lail itu tidak menunjukkan tidur. Tapi ada ayat yang menunjukkan tidur. Contohnya tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa, maka angkatlah badanmu. Angkat badanmu dari peraduan pembaringanmu, dari tempat tidurmu. Berarti kalau kamu tidur bangun, bermakna begitu. Untuk apa? Untuk sholat malam, menghadap pada Tuhan, pada Rabb. Tatajafal junub anil madhi yad'una rabbahum. Jadi berdoa kepada Tuhanmu, ya maknanya sholat malam, berdoa penuh dengan harap dan rasa takut. Nah, berarti ayat yang kedua ini mengindikasikan berarti seolah-olah kalau tahajud itu ya harus tidur. Enggak. Karena begini lumrahnya orang kalau malam tidur, karena ayatnya tadi waja'alna naumakum subata. Kujadikan tidur malammu itu istirahat. Waktu malammu istirahat, tidur malammu itu obat. Nah, gitu. Berarti tidur malam itu tidur yang menyehatkan. Berarti lumrahnya orang kalau malam tidur. Berarti kalau tidur ya bangun. Untuk apa? Tahajud. Bareng isya tahajud. Witir. Nah, gitu. Berarti yang tidak bisa tidur sudah dapat malam, ya tahajud. Silakan mau pilih yang awal, tengah atau akhir. Nah, gitu pengertiannya, Pak. Berarti walaupun belum tidur sudah boleh tahajud. Daripada mohon maaf gak iso turu ya mending tahajud, diulang-ulang sampai 12 rakaat, kan Masya Allah. Nah, gitu. Itu menjadikan kita disayang Allah, menjadikan kita dicintai Allah. Bahkan ada 9 kemuliaan yang diberikan orang yang suka tahajud itu. Jadi kan sabda Nabi, man sholla rak'ataini fil lailati akramallahu bitis'i karomatin. Barang siapa yang sholat 2 rakaat saja di waktu malam, tahajud maksudnya, maka Allah memberi 9 kemuliaan. Khamsatun fid dunya, yang 5 kontan di dunia, wa arba'atun fil akhirah, yang 4 di akhirat. Yang 5 di dunia itu yuhafizullah min kulli balaya wal amrad kullah, dijaga Allah dari penyakit dan mara bahaya. Itu hebatnya tahajud. Wong Jawa ngarani ya selamat saking sedaya bebaya lan lara kali selir ing sambikala. Niku tahajud, Masya Allah. Maka orang yang tahajud itu sehat, jarang sakit, itu selamat gitu. Kemudian wa yudhiru nura sholihin fi wajhi, Allah memperlihatkan, menampakkan cahaya kesolehan, aura istilahnya, inner beauty-nya keluar, nampak karismatik ahli tahajud. Bukan karena rapal jopo montro, mboten, karena rajinnya tahajud. Auranya keluar, tidak harus totok wajah agar tahajud kinclong, glowing, semblowing dan bersinar. Nah, gitu ya. Yang ketiga, wa yuhibbu qalban nasi wa as-sholihin wan nas ajmain, dicintai orang-orang saleh dan manusia. Kalau ahli tahajud disenangi banyak orang. Tanpa ngilmu pengasih, tanpa mahabbah, tanpa jopo montro, tanpa susuk, disenangi wong akeh. Tahajud. Nah, tahajud ini Masya Allah. Nisbat dodol laris, dodol, wah buakule laris, ngadeg kemriek, dodok kemroyok, teko kabeh, Masya Allah, huling-hulingan.
Bukan karena pesugihan, bukan karena penglarisan, tahajud. Maka kalau dukun ya beda lagi nanti. Kalau ilmunya kayak tahajud. Nah gitu. Jadi kok dukun itu lho ben laris ini tahajud ben laris lho. Dukun ben pengasih kon ilmu jaran goyang gitu ya. Semar mesem, semar mendem. Apa semar budek apa gitu. Kiai ya tahajud. Tahajud itu agar dicintai banyak orang. Ya, Masya Allah. Wa yarjukul fikha nomor 4 diberi fikha. Fikha itu faqih. Faqih itu cerdas secara intelektual. Wal fahma cerdas secara spiritual. Waskito. Itu tahajud, Masya Allah. Jadi kalau dilaksanakan betul-betul, Masya Allah, instingnya luar biasa kuat. Intuisinya begitu kuat. Nah, karena rajinnya tahajud. Yang 4 kelak di akhirat, ketika dibangunkan dari alam barzah, wajahnya bersinar. Kemudian kitab catatan amal diberikan tangan kanan, tidak ada hisab. Kemudian masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, tahajud lanjutkan ya. Sing dereng kak tahajud biasanya tahajud. Ada waktu mustajabah, maka pilih seperti Nabi Daud ketika merintahkan keluarganya, ada waktu sa'ah yang mustajabah, tengah malam atau sepertiga akhir. Maka jam 9 pun boleh, tapi dereng masuk waktu mustajabah. Kalau sudah tengah malam, itu mustajabah. Sepertiganya mustajabah, itu waktu-waktu yang istimewa. Maka orang-orang solih biasanya di waktu itu nggak iso tidur, bener Pak. Gunakan mendekatkan diri pada Allah. Orang sekarang nggak tidur tapi main HP. Bener malam nggak tidur, cahnem main game. Nah, beda lagi itu. Bangun, menghadap pada Allah, berdoa, penuh dengan harap, optimis, dan penuh dengan rasa takut, khusyuk. Masya Allah. Kalau duha, suratnya ya, kalau bisa wasamsi wadduha, surat wadduha. Kalau nggak bisa Bapak, wallahiku murah yasir wala tu'asir, ya es teh gula batu, napa kuliah karo kulhu. Nah gitu ya. Yang mudah jangan dipersulit ya, apapun bisa. Nggak pakai surat-suratan juga bisa. Karena sholat itu wajib kaulinya 4. Membaca takbir pada waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Membaca suratul Fatihah sak basmalai. Kemudian baca tahiyat akhir sak sholawate. Kemudian baca salam. Itu aja sudah cukup. Yang lainnya sunnah itu. Baik. Jadi kalau misalkan sholat sebelum subuh untuk sholat lail masih tahajud masih bisa. Pokok durung adzan subuh masih boleh. Aman gitu. Aman. Nah kalau memang bisa bangun fajar malam akhir, maka tahajudnya yang terakhir adalah witir. Witir ini juga jangan ditinggalkan, kalan Allahu witrun yuhibbul witra faman lam autir falaisa minni. Nabi mengatakan Allah itu ganjil, tunggal. Barang siapa yang tidak witir, maka bukanlah umatku yang terbaik. Maka dari situ ulama juga ikhtilaf, apakah witir wajib? Ada yang mengatakan wajib, karena hadisnya begitu. Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Barang siapa tidak sholat witir, maka tidak umatku yang terbaik. Berarti yang nggak witir itu umat sing elek-elek. Apa kita mau jadi umat yang jelek, tidak berkualitas? Nah kan? Berarti yang tidak witir itu umat yang tidak berkualitas. Ngeri kan? Maka ada ulama yang mengatakan wajib. Kemudian hadis itu ulama mengatakan tidak wajib, karena pernyataan itu sudah dimansuh oleh Rasulullah, dinusah dengan pernyataan lau la asyukka ala ummati la faradtul witra, begitu. Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, maka witir itu kewajibkan. Nah itu. Rahmatnya Rasulullah medal keluar, karena itu memberatkan ya tidak diwajibkan. Tapi tadi sing witir istimewa, yang enggak witir ya biasa gitu. Baik, gamblang jelas ya Bapak, masih aman, enggak usah khawatir. Kemudian kalau sholat duha, ini kan namanya sholat duha. Apakah yang dibaca surat-suratnya mungkin itu yang dimaksud? Tadi sudah ya, suratnya apa saja bisa tadi. Enggak harus buat duha enggak ya? Ya enggak apa lah, lupa. Ya es teh gula batu tadi. Kuliah karo gulu. Nah, nilai kuliah dan gulu kita dipadukan sama dengan khatam Quran. Nah, kenapa dalam salat sunnah itu dianjurkan ya kuliah itu ya al-kafirun. Gulu ya al-ikhlas, itu al-kafirun sama al-ikhlas itu istimewa ya. Nilainya sama dengan khatam Al-Quran.
Bahkan 2 surat ini kalau dibacakan pada anak-anak kita atau rumah kita, kalau kita mau pergi rumah, kita bacakan kuliah sama surat Ikhlas, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kulhu. Kemudian ditiupkan, nanti akan dijaga malaikat. Ketika anak tidur kemudian dibacakan Al-Kafirun sama Kulhu, ditiupkan ke anak yang tidur, maka dia dijaga sampai bangun. Siapa yang jaga? Malaikat. Ngundang malaikat. Di rumah mau ditinggal, mau ngundang satpam tidak punya uang untuk bayar, ngundang Pak Polisi rakwat nyangoni, ngundang Limas juga rakwat ngerokoi, sudah undang no malaikat. Caranya bacakan Al-Kafirun dan surat Ikhlas. Kulhu. Kuliah kulhu, pun yakin kekuatan ilahi akan turun, malaikat khuddam malik ayat akan menjaga rumah atau keluarga kita selamat. Ada penelpon kembali yang coba saya terima di 385877. Oke, halo, assalamualaikum Pak FM Pati. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Suhartono Tranggil. Monggo Bapak. 7 bulan yang lalu saya pernah telepon minta keterangan sama Pak Iyai. Karena saya pada waktu itu baru saya belajar sholat itu 2011. Setelah saya diumrohkan sama anak saya. Jadi yang saya laksanakan itu pada saat itu usia saya sudah 74. Yang saya laksanakan sholat sama puasa tok. Lalu tahun 2018 saya diumrohkan lagi. Alhamdulillah. Baru saya mulai sholat Jumat. Sampai saat ini. Insya Allah sampai saya dipanggil. Amin. Lalu saya mendapat keterangan dari Pak Yai, membaca Al-Ikhlas 100 kali. Sudah saya laksanakan selama 7 bulan sekarang ini 5 kali. Masya Allah. 5 kali sudah. Baru 5 kali. Sekarang tambahan yang saya laporkan pada Pak Yai, sholat itu saya sekarang double, qobliyah sama ba'diyah. Jadi subuh kan qobliyah, ya Pak Yai. Ya, tidak ada lalu ba'diyahnya. Yang lain ba'diyah. Ya itu sudah saya laksanakan. Jadi saya sholat sunatnya itu ada berapa 5 kali. Sholat tahajud nggak bisa rutin, kadangkala. Tapi 4 rakaat sama witir. Sudah saya Pak Yaya. Wah, Masya Allah, sudah sip. Mantap, Mon. Usia saya sudah tambah menjadi 89 tahun. Alhamdulillah. Wah, ini. Dan lagi, sholat saya sekarang dengan duduk. Oh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya. Soalnya kalau habis saya sujud, berdiri sudah susah, jatuh. Saya di masjid, ditolong orang, saya jatuh kan. Karena ya mungkin faktor usia ya Pak Yai. Sudah 89. Jadi ulang tahun saya itu Maret kemarin. Tapi suaranya masih kelihatan muda Bapak. Alhamdulillah. Mungkin karena gigi saya itu kan sudah baru semua. Ngaten sih. Atas bawah. Iya. Dibawa ke ahli gigi ya? Iya, ini di Pati. Enggak apa-apa, boleh. Santana itu loh, Santana sebelah Santana. Baik. Itu kan dokter gigi. Itu dulu saya 2 juta atas dan bawah. Sekarang 7 juta. Suaranya menjadi bagus ya kalau baca Al-Quran tambah fasih gitu Pak ya. Kalau ada giginya. Gak bisa saya. Ya tadi Fatihah itu Al-Quran, kulhu Al-Quran. Yang saya bisa ya, Pak Yai ya. Yang saya bisa, mulai saya menikah tahun 64, yang saya bisa hanya Al-Fatihah sama kulhu atau Anas. Bukan. Qul a'udzu birabbin nas, Pak. Islam dah. Anas, Falak, kulhu. Kulhu kan Al-Ikhlas. Ya sudah bisa itu. Apal harus ya. Ini loh yang satu lagi itu 2 kalimat syahadat. Ya syahadat. Kirain Al-Baqarah sama
Al-Fatihah. Karena saya dulu bekerja di percetakan, saya pernah mencetak untuk Masjid Al-Falah Surabaya itu Al-Fatihah gitu. Gitu Pak saya ya. Pernah mencetak itu. Tapi saya nggak bisa baca. Asmane Pak sinten tahu? Pak sinten? Suhartono. Pak Suhartono Trangkil nggih. Iya, Masya Trangkil Allah. kilometer 11 dari Pati. Sehat wilujeng Bapak nggih. Alhamdulillah. Mugi sehat wilujeng, istiqomah dalam iman. Apalagi Nah, sekarang saya ada saran dari cucu saya, Mbah, moto selawat sebanyak-banyaknya. Apakah benar itu? Oke, nggih. Itu pertanyaannya nggih Pak nggih. Saya membacanya ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggih, mohon terus. Baik. Berapa ratus kali sudah itu. Nggih, Baik. bagus. Terus saya minta keterangan lagi, bagaimana cara kirim doa dengan orang yang meninggal. Oh, nggih. Ternyata gampang saja, disuruh membaca Al-Fatihah. Betul sudah Pak Ye. Nanti kita jawab ya. Nanti dulu. Nggih. Saya membaca Al-Fatihah itu beberapa puluh kali lah untuk mendoakan almarhumah Istri. bapak saya, ibu saya, mertua saya, Baik. anak saya. Itu. Ya sudah demikian. Oke. Terima kasih Pak Yai dan ini siapa yang Pak Mas Ari ya? Nggih, Kali saya Mas Ari. Ari nggih. Wae sing suarane winu Mas Assalamualaikum Ari. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi- Tadi Ba'diyah tidak ada di subuh sama asar nggih ya. Terus. Nanti di Ba'diyah semua repot nanti. Jadi inilah hebatnya media itu ya. Jadi radio Pas FM itu ngajinya orang yang suka ngaji. Jadi bisa memberi pencerah ilmu, keterangan kepada seluruh umat manusia yang masih mendengar, bisa mendengarkan jangkauan siaran kami. Ini terbukti yang sudah tidak bisa ke masjid, ke majelis taklim bisa ngaji. Ini ngajinya kitab temenanan loh. Kitab temenanan, kitab kandel-kandel kayak begini. Ini juz 3 ini. Masih ada 2 juz lagi ini. Tebel-tebel semua kayaknya. Tebel-tebel semua ini hadis Rasul ini. Jadi kitab apa itu Targhib itu sama dengan kita ngaji Kutubus Sittah sudah. Bukhari Muslim sudah masuk, At-Tabrani, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Nabi Daud masuk semua. Bahkan ada Al-Barras, bukan hanya Kutubus Sittah, Kutubus Sab'ah. Al-Barras masuk, Ad-Daruqutni masuk. Jadi sudah seluruh kitab-kitab hadis itu masuk dalam kitab Targhib wa Tarhib. Itu hebatnya kalau ngaji tarhib itu kemana-mana karena banyak materi tentang hadis. Sehingga alhamdulillah bisa memberi pencerah bagi saudara kita, bapak-bapak yang sudah tidak bisa kemana-mana, daripada melihat HP ya. HP itu ya media banyak aplikasi sing palsu apa toh Mas? Scamming atau apa itu? Sing AI apa-apa. Nah, itu kan sekarang sulit membedakan mana benar, mana salah, mana asli, mana tidak. Kalau radio tidak bisa tipu-tipu. Ya, setudune gue ajek gak pindah-pindah, nggih piyantune nggih ajek, ya itu. Insyaallah lebih akurat. Bisa dijadikan sanad keilmuan bisa. Ya. Jadi kados panjenengan walaupun di situ Masya Allah dikatakan walaupun santri anyar tapi Masya Allah wah ibadahnya sudah bagus. Bon tinggal istiqomah mawon Pak, tahajudin bon ping 4 qobliyah ba'diyah sampun ningkat ya. 5 wektune bahkan salat Jumae wis kelakonan kanthi semangat. Bon Masya Allah. Bon mugi istiqomah gesang fil hayatil Islam benjang lamun palastro husnul khotimah bil iman. Allahumma amin. Nah, ada beberapa yang ingin kami garis bawahi. Di Islam itu sifatnya yasir wala tu'asir. Mudah, jangan dipersulit Bapak. Jadi apa yang jenengan bisa sudah semua benar semua. Tidak ada yang salah. Ya, sudah bagus. Dengan duduk boleh. Nggih, turun boleh.
Tiduran boleh. Ya, karena Allah itu tidak memerintahkan melebihi batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha maktasabat su'alaiha maktasabat. Sampai diperintah cucunya perbanyak bersolawat, bagus, tambah banyak istighfar, bagus. Kalimatnya solawat tadi ya. Ya, solawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad iku sing pol wapi. Nah, kalau Bapak kepengen sing ringan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu lebih mudah. Diperbanyak karena ini nisbat obat tanpa resep bisa karena sifatnya adalah nas yang umum. Sholawat Jibril terkenalnya. Ya, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Sigotnya kan dua sholawat itu, sallallahu ala Muhammad dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tinggal milih monggo. Ditambah istighfar Pak, dikata astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Niku sangat dianjurkan. Artinya ya biar jelas. Ya, astagfirullah kula nyuwun ngapunten Gusti wa atubu lan kula tobat Gusti, kinten-kinten begitu. Jadi sholawat, istighfar ini yang sangat dianjurkan. Kemudian la ilaha illallah. Ya, daripada mohon maaf sambil duduk ya sambil pegang tasbih nanti gantian ben boten nglangu sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad ganti astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Nanti sesekali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bon, masya Allah, bon luar biasa niki wis angel tunggale nggih. Bon, mugi Bapak sehat terus, panjang umur, bisa menginspirasi bagi yang muda atau yang sepuh-sepuh senese. Lho sakniki prihatin Pak mirsani tiyang sepuh sakniki niku. Masya Allah, orang sepuh dulu itu sepuhnya semakin ampuh. Semakin sepuh semakin banyak ibadah yang dipegang rina wengi tasbih. Sing didep rina wengi arah kiblat. Sing ditekani masjid pengajian. Sekarang ndak, orang tua-tua sekarang pegangane HP ngalor ngidul. Pilih yang Android. Kuota harus penuh. Sing didep mboten arah kiblat. Sing didep iki mung media sosial mawon, Masya Allah. Terkadang miris. Wis sepuh bahasane mboten kok Allah, mboten kok dosa, mboten kok sok nek mati piye. Tapi bahasane melok bahas donya, ngurusi Israel barang ya ngopo. Ngurusi perang Irak ngopo gitu ya. Ngurusi politik ngapain, sudah tinggalkan. Dunia yang penuh dengan kepalsuan. Pemenang ngurusi media sosial sing semakin makin hot, aduh. Ini sangat merusak iman, sangat merusak keyakinan. Ayo, nun sewu sing sepuh-sepuh. Ayo kembali ke tasbih, ke subhah. Ya, bawa HP boleh sekedar ya untuk hiburan setingan. Tapi jangan habiskan waktumu berjam-jam, berhari-hari. Setiap saat hanya itu aja, dari Facebook ke YouTube ke Messenger ke TikTok ke Instagram. Masya Allah, hilang iman, percuma, akan sia-sia waktu kita. Ingat kematian bisa datang kapan saja. Yang muda juga demikian, jangan sibukkan waktu kita hanya dengan bermedia sosial. Ayo kembali ke subhah, ke tasbih. Tempat tidur cawisi tasbih, ruang tamu tasbih, ngarep turu tasbih, nggon santai tasbih. Biasakan untuk walwil, bukan kok nyekrol ning walwil tasbih. Subhanallah, astagfirullah. Ini walwile mau nyekrol TikTok, nyekrol. Ha, ini naudzubillah min dzalik. Ini PR besar di akhir zaman. Karena setan semakin canggih. Di dunia canggih, setannya lebih canggih. Misi setan tetap akan menghancurkan manusia dengan cara apapun. Ya, jangan dikira yang rajin ke masjid kemudian pasti surga, pasti bagus. Belum tentu. Ke masjid itu menghindar diamuk bojone supaya main HP puas, nyekrol TikTok puas, ndelok YouTube puas. Ini juga hati-hati juga. Jangan dikira yang duduk ndingkluk khusyuk, tawadhu, enggak. Lihat yang dipegang tasbih atau HP. Jadi Masya Allah ini. Ya, yuk monggo sarang-sarang. Bapak sinten wau Hartono. Bapak Suhartono, inspirasi bagi kita semua yang muda dan yang tua. Beliau Masya Allah ya. Semoga istiqomah.
Baik. Tentang beliau tadi juga sudah mikirin tentang kirim doa untuk yang sudah meninggal. Kirim doa. Kalau berdoa Pak itu ya Allah dengan bahasa aja, ampuni tiang sepuh kula. Bahasa Indonesia, ya bahasa biasa saja. Kalau doa itu lebih bagus. Kalau membaca Fatihah nampaknya mengirimkan bacaan Quran. Nah itu ya bisa difatihahkan, dihaturkan. Dasar hadisnya dari Sayyidina Ali, man ahda ala mayitin ikhlason ikhda asyara gitu, falahu ajru adada mayitil mu'min. Barang siapa yang menghadiahkan bacaan surat Ikhlas kepada orang yang telah meninggal, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang mukmin yang meninggal. Berarti menghadiahkan itu mengfatihahkan, menghadorohkan. Itu dasar pokok ila hadoroti, itu dasarnya hadis itu, menghadiahkan bacaan Al-Quran. Di situ Al-Ikhlas suratnya, analognya, persamai kiasannya surat Al-Quran semuanya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan lain sebagainya. Ini bolehku menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit, dapat pahala dan bermanfaat. Tapi kalau tidak akan, ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Atau maghfir li hayatina wa mamatina washfi maradona warham ummatana. Itu doa yang simpel, murakabi, tepat. Jadi Allah maghfir li hayatina, ya Allah ampuni li hayatina bagi saudaraku yang masih hidup semua, wali mamatin seluruh keluargaku yang sudah meninggal dunia, washfi mardona dan sembuhkan yang sakit, warham umatana dan rahmati umat atau keluarga atau lingkungan atau seluruh komunitas kami. Ini doa yang simpel tapi sudah murakabi kabeh. Allahumma ghfir li hayatina wa mamatina washfi mardona warham ummatana atau jam'iyatina atau ahlana. Begitu. Atau dengan bahasa Jawa bisa ya Pak ya. Dengan bahasa yang dipahami dan sangat mudah ternyata. Ya. Dan ya kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya ya. Hanya hidayah Allah yang mampu membawa kita pada pemahaman, pengamalan, dan keistiqomahan. Bertambahnya ilmu tidak bertambah hidayah, maka tidak bertambah kecuali semakin tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah. Maka ilmu-ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain akan semakin bermanfaat. Cerita dari orang lain anggaplah sebagai inspirasi penguat agar kita tambah yakin dengan apa yang kita lakukan. Yang terpenting jauhkan hati kita dari kebencian, kedengkian, dan kedongkolan, karena itu menjadikan penghalang Allah tidak mengampuni dosa dan doa kita tidak diterima Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mitra Pas, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib insyaallah selalu bisa Anda simak setiap hari Ahad dari pukul 5 hingga pukul 7 Mitra Pas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan kami selalu ingatkan untuk Anda yang ketinggalan materi ini, Anda nanti bisa putar ulang. Anda bisa berkunjung ke fanpage kami, ada podcast kami di sana. Linknya bisa Anda share Mitra Pas, yaitu podcast kami ada di fanpage Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas ya. Terima kasih, saya Arifan Ili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.